Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng, kalau kalian pikir surat dari BTK Killer itu udah cukup mengerikan, tunggu sampai kalian dengar kisah yang satu ini. Ternyata ada loh seorang pelaku yang menggunakan surat sebagai senjata biologis yang buat satu negara takut buat buka amplop. Di dalam surat itu tertulis Death to America dan membawa-bawa agama lagi ya. Ternyata semua itu cuma pengalihan isu aja. Nah, jadi siapa sebenarnya sosok di balik serbuk putih maut ini? Apakah benar dia menghabisi dirinya sendiri karena merasa bersalah? Atau sebenarnya dia dijadikan kambing hitam? Untuk lebih detailnya, mari kita bahas sekarang. September 2001, Amerika Serikat sedang berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Baru 1 minggu sejak tragedi 9/11, debu di Manhattan bahkan belum sepenuhnya mengendap. Bau asap masih tercium di udara dan ketakutan akan serangan susulan berada di titik tertinggi. Lalu pada 18 September 2001 di Trenton, New Jersey, seseorang atau mungkin beberapa orang memasukkan setidaknya 5 surat ke dalam kotak pos umum. Tidak ada alamat pengirim, tidak ada identitas. Tujuannya sangat spesifik. Media-media besar Amerika seperti NBC News dan The New York Post. Awalnya, staf di kantor media itu mengira ini hanyalah surat kebencian biasa. Ulahan orang iseng yang memanfaatkan suasana panik nasional. Tak ada yang terlalu khawatir, sampai kemudian Bob Stips, seorang editor foto di Florida, tiba-tiba jatuh sakit. Gejalanya cepat dan mengerikan. Demam tinggi, kebingungan, tubuhnya melemah dalam hitungan hari, dan tak lama kemudian ia meninggal dunia. Para dokter terkejut. Penyebab kematiannya bukan flu, bukan infeksi biasa, melainkan antraks inhalasi, bakteri mematikan yang sangat jarang muncul secara alami di lingkungan perkotaan, kecuali jika sengaja disebarkan. Saat itulah kepanikan benar-benar pecah. Ketika surat-surat itu diperiksa dan dibuka, sebuah serbuk putih halus keluar dari amplop dan terbang ke udara. Di dalamnya terselip secari kertas dengan pesan yang ditulis menggunakan huruf kapital. September 11/01. You cannot stop us. We have this anthrax. You die now. Are you afraid? Death to America. Death to Israel. Allah is great. Target awalnya memang jelas, jurnalis, staf kantor pos, dan pegawai pemerintahan. Namun dalam praktiknya, orang biasa yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan politik atau media ikut menjadi korban. Tiba-tiba saja seluruh Amerika takut menyentuh surat mereka sendiri. Akibat rangkaian surat ini, 5 orang meninggal dunia, 17 orang terinfeksi, ribuan orang mengkonsumsi antibiotik darurat. Kantor pos di seluruh negeri ditutup, gedung-gedung pemerintahan dievakuasi, dan dunia mulai bertanya-tanya. Apakah ini serangan kedua dari pihak yang selama ini dicurigai pasca 9/11? Atau apakah ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang sedang bekerja diam-diam di dalam Amerika sendiri? Tim investigasi FBI yang diberi nama Sandy Ameritrax perlahan mulai menemukan hal-hal yang tidak masuk akal. Awalnya FBI sangat yakin bahwa ini adalah pekerjaan teroris internasional. Tapi begitu para ahli mikrobiologi forensik memeriksa senjata tersebut di dalam mikroskop, fakta mengerikan mulai terungkap. Yang mereka hadapi bukan ancaman biasa. Ini adalah bioterorisme, dan mungkin ancaman paling berbahaya yang pernah dihadapi Amerika sejak 9/11. Fakta pertama, antraks yang ditemukan dalam surat-surat tersebut bukan sembarang antraks yang bisa diambil dari tanah atau peternakan. Itu adalah strain Ames. Ini adalah jenis antraks yang sangat spesifik, sangat mematikan, dan yang paling mengejutkan, strain ini dikembangkan serta disimpan dalam laboratorium militer Amerika Serikat sendiri. Kenapa strain Ames ini begitu krusial? Bayangkan begini, di dunia mikrobiologi, bakteri punya sidik jari genetik.
Strain Ames asalnya diambil dari seekor sapi yang mati di Texas pada tahun 1981, lalu dikirim ke laboratorium di Ames, Iowa. Itulah asal namanya. Karena kekuatannya, strain ini kemudian dijadikan standar emas oleh militer AS untuk riset senjata biologis dan pembuatan vaksin. Artinya apa? Bakteri ini tidak dijual bebas. Kamu tidak bisa menemukannya di alam liar dengan kualitas semurni itu. Satu-satunya cara untuk mendapatkan strain Ames adalah dengan memiliki kartu akses ke laboratorium militer atau riset elit milik pemerintah. Bayangkan tekanannya, FBI yang awalnya mencari musuh di luar negeri, kini harus menyadari bahwa pelakunya kemungkinan besar adalah seorang patriot, seorang ilmuwan, atau setidaknya seseorang dengan akses keamanan tingkat tinggi di Amerika. Musuh yang mereka cari itu tidak bersembunyi di gua-gua pegunungan. Ia mungkin sedang duduk di laboratorium pemerintah, mengenakan jas putih, dan bekerja dengan dana pajak rakyat Amerika sendiri. Fakta kedua, keanehan pesan dalam surat. Ingat tulisan Allah is great dan Death to America yang tadi kita bahas? Para ahli profil bahasa FBI mulai mencurigai sesuatu. Pesan itu terasa terlalu pas. Gaya penulisannya terlihat seperti orang yang sedang berakting menjadi teroris. Kalimatnya singkat, kaku, dan menggunakan kata-kata yang sangat klise. Seolah-olah pelaku ingin memastikan bahwa siapapun yang membaca surat itu akan langsung menyalahkan kelompok Islam radikal. Ini bukan pesan dari seseorang pejuang ideologi, ini adalah red herring, atau sebuah pengalihan isu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan penyelidikan. Fakta ketiga, kualitas bubuk yang terlalu sempurna. Spora antraks yang dikirim ke Senator Dasil dan Leahy bukan cuma sekedar serbuk. Itu adalah bubuk yang sangat murni, sangat halus, dan telah diproses secara teknis agar mudah melayang di udara. FBI menyadari satu hal, tidak mungkin teroris di gua-gua Afghanistan bisa memproses senjata biologi secanggih ini. Ini hanya bisa dibuat di laboratorium dengan peralatan bernilai jutaan dolar. Penyelidikan pun berputar 180 derajat. Dari mengejar bayangan di Timur Tengah, FBI mulai mengetuk pintu-pintu laboratorium biodefense paling rahasia di Amerika. Salah satunya adalah Yosemite di Fort Detrick, Maryland. Disinilah mereka bertemu dengan seorang pria bernama Dr. Bruce Evans, seorang ilmuwan brilian, pembuat vaksin antraks, pria yang terlihat sangat membantu penyelidikan, namun memiliki rahasia gelap yang tak seorang pun duga. Siapa sebenarnya Bruce Evans? Nama lengkapnya adalah Bruce Edwards Evans, lahir di kota kecil bernama Lebanon, Ohio, pada 22 April 1946. Bruce tumbuh menjadi pria jenius yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk sains. Dia adalah sosok yang sangat terpelajar, meraih gelar bachelor, master, hingga PhD di bidang mikrobiologi dari University of Cincinnati. Bisa dibilang Bruce Evans adalah gambaran sempurna dari kesuksesan seorang warga Amerika. Selama 28 tahun dia mengabdi sebagai ilmuwan riset senior di Yosemite, sebuah lembaga riset medis angkatan darat yang sangat prestisius di Fort Detrick, Maryland. Di sana, Evans bukan sekedar staf biasa, dia adalah pakar dunia dalam bidang imunologi dan vaksinologi. Fokus utamanya selama puluhan tahun menemukan vaksin untuk melawan antraks. Bagi rekan-rekannya, Bruce adalah pria yang sedikit unik, mungkin agak aneh. Tapi dia sangat cerdas. Dia adalah salah satu orang di planet ini yang paling tahu bagaimana cara menjinakkan antraks. Tragisnya, pria yang menghabiskan hidupnya untuk melindungi tentara Amerika dari serangan biologis ini justru dituduh sebagai orang yang menggunakan bakteri itu sebagai senjata. Di luar laboratorium, Bruce dikenal sebagai tetangga yang normal. Dia juga sudah menikah, memiliki 2 anak, dan rajin beribadah di gereja Katolik setempat. Dia bahkan punya sisi artistik yang hangat. Dia suka bermain piano dan sering menulis lagu-lagu lucu untuk merayakan perpisahan rekan kerjanya. Namun pertanyaannya, apakah semua keramahan ini adalah sosok aslinya atau hanya topeng untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap? Tapi saat FBI mulai menggali lebih dalam,
mereka menemukan retakan dalam kehidupan sempurna sang ilmuwan. Semuanya dimulai dari jadwal kerja yang mencurigakan. FBI menemukan data bahwa tepat sebelum surat-surat antraks itu dikirim, Ivan mulai menghabiskan banyak waktu sendirian di laboratorium pada malam hari. Tidak ada rekan kerja lain di sana, dan dia tidak memiliki alasan resmi yang kuat untuk lembur sesering itu. FBI menduga di saat sunyi itulah, dalam kesunyian laboratorium yang steril, Ivan memproses bakteri antraks menjadi bubuk mematikan yang kita bahas tadi. Lalu muncul bukti yang disebut sebagai bukti skagmat dari sisi sains, flux RMR 1029. Di lab Ivan terdapat sebuah botol besar berkode RMR 1029. Melalui tes DNA tingkat lanjut, FBI menemukan bahwa antraks yang ada di dalam surat-surat teror tersebut identik secara genetik dengan antraks di dalam botol milik Ivan tersebut. Dari ribuan sampel di seluruh dunia, jejak maut ini kembali ke satu titik, botol di bawah pengawasan Bruce Ivan. Tapi bukti sains saja tidak cukup. Kenapa seorang ilmuwan hebat mau melakukan hal sekeji ini? Saat FBI mulai menggali lebih dalam, mereka menemukan bahwa di balik senyum ramahnya, Ivan menyimpan sisi gelap yang sangat kompleks. Pertama, gangguan mental yang tersembunyi. Ivan diketahui menderita depresi dan paranoid. Selama bertahun-tahun, ia menggunakan identitas palsu untuk mengirim surat dengan orang lain guna menyalurkan obsesi-obsesi pribadinya yang tidak sehat. Kedua, obsesi aneh terhadap kappa gamma. Ini adalah bagian yang sangat ganjil. Evans punya obsesi mendalam selama puluhan tahun terhadap sebuah organisasi mahasiswi bernama Kappa Gamma. Dia sering menguntit dan terobsesi pada anggota-anggotanya. Kalian mungkin bertanya, apa hubungannya organisasi mahasiswi dengan serangan antraks? Jawabannya adalah lokasi. Kotak pos di Princeton, New Jersey, tempat surat-surat maut itu dikirim, ternyata letaknya sangat dekat dengan kantor arsip organisasi mahasiswi ini yang sering dikunjungi Ivan secara sembunyi-sembunyi. Bagi FBI ini bukan sekedar kebetulan, melainkan jejak rekam pergerakan Ivan. Dan yang paling krusial adalah tekanan pekerjaan. Ivan sangat terobsesi dengan kesuksesan vaksin buatannya. Saat serangan antraks terjadi, riset vaksinnya sedang dikritik habis-habisan dan terancam diberhentikan. Banyak yang percaya dia sengaja menciptakan teror ini untuk membangun skenario bahwa Amerika sedang dalam bahaya besar, sehingga pemerintah akan terus mendanai riset dan vaksin buatannya. Namun sebelum FBI bisa menyeretnya ke pengadilan, sebuah berita mengejutkan muncul di bulan Juli 2008. Dr. Bruce Ivan ditemukan tewas di rumahnya akibat overdosis obat penenang. Dia melakukan bundir tepat saat FBI bersiap mengajukan tuntutan resmi. Dengan kematiannya, kasus ini secara resmi ditutup. FBI menyatakan Ivan adalah pelaku tunggal. Tapi, benarkah demikian? Meskipun FBI telah mengetuk palu, banyak orang, termasuk rekan sesama ilmuwan, yang merasa ada yang salah dengan kesimpulan ini. Inilah alasan mengapa kasus Anthrax Letter sering disebut sebagai cold case dalam tanda kutip, sebuah kasus yang ditutup secara administrasi, namun tetap menjadi misteri besar di mata publik. Namun meskipun FBI sudah menutup buku, teori-teori konspirasi justru bermunculan. Banyak yang percaya bahwa Bruce Ivan hanyalah kambing hitam dalam permainan yang jauh lebih besar. Teori pertama, the inside job untuk perang. Ingat, surat-surat ini dikirim hanya seminggu setelah 9/11. Saat itu Amerika sedang mencari alasan kuat untuk menyerang Irak. Muncul teori bahwa serangan antraks ini sengaja dilakukan atau setidaknya dibiarkan oleh pihak tertentu di dalam pemerintahan untuk menciptakan ketakutan akan senjata pemusnah massal. Tujuannya agar publik setuju dengan invasi ke Timur Tengah. Teori kedua, keterlibatan ilmuwan lain. Rekan-rekan kerja Ivan di Yosemite banyak yang bersaksi bahwa Ivan tidak mungkin melakukan itu sendirian. Membuat bubuk antraks berkualitas setinggi itu butuh keahlian teknis,
dan alat-alat yang tidak dimiliki Evans secara pribadi. Mereka curiga ada ilmuwan lain atau bahkan tim khusus yang terlibat. Namun Evans yang memiliki profil mental tidak stabil adalah orang yang paling mudah disalahkan saat investigasi mulai buntu. Teori ketiga, kegagalan sains FBI. Beberapa ilmuwan independen berargumen bahwa jejak genetik ke botol RMR 1029 tidak sekuat yang diklaim FBI. Mereka menduga FBI melakukan cherry picking atau hanya mengambil bukti yang mendukung tuduhan mereka terhadap Evans agar mereka bisa segera mengumumkan bahwa pelaku teror terbesar Amerika telah ditemukan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah benar Dr. Bruce Evans itu adalah pelaku tunggal yang emang gila aja? Atau dia hanyalah kambing hitam yang dikorbankan oleh sistem? Kalau menurutku pribadi ya, soal teori pengalihan isu itu masuk akal banget. Karena pelaku itu terlihat sengaja memanfaatkan trauma tragedi 9/11 dengan membawa-bawa agama sebagai bentuk provokasinya. Tujuannya jelas, membangun stigma buruk seolah-olah Islam adalah biang kerok dari semuanya. Padahal sains membuktikan bahwa virus antraks ini berasal dari laboratorium militer Amerika sendiri. Sepertinya identitas agama ini sengaja dipakai untuk menutupi kejahatan intelektual, entah untuk anggaran vaksin atau mungkin agenda politik lainnya. Tapi ya, kembali lagi ke perspektif kita masing-masing, karena tanpa adanya persidangan, kebenaran tentang kasus anthrax letter ini ikut terkubur bersama Bruce Evans di tahun 2008. Menurut kalian, apakah ini memang murni kegilaan individu atau skenario provokasi yang sengaja disusun? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke geng, sampai di sini videoku kali ini. Kalau kalian suka kisah menarik dari channel aku, jangan lupa subscribe. Dan boleh minta tombol like-nya kalau kalian suka video kali ini. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.